Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufaddal, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Peternakan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan NIM 2021-03-001. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pelaku dalam perdagangan internasional. Pelaku dalam perdagangan internasional teman-teman sekalian itu tentu beragam. Yang pertama adalah kelompok eksportir, yang biasanya disebut dengan pemasok atau supplier. Nah, kelompok eksportir ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah produsen eksportir. Produsen eksportir ini adalah produsen yang memang hasil produksinya itu diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Adapun pengurusan ekspornya itu diberikan kepada produsen perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah confirming house. Confirming house adalah perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan atau hukum daerah setempat. Namun, perusahaan ini bekerja atas atau untuk kehendak instruksi dari perusahaan induknya yang berada di luar negeri. Karena memang kita tidak menafikan bahwa memang beberapa perusahaan luar negeri itu mendirikan anak-anak perusahaan atau cabang di dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah pedagang ekspor atau ekspor merchant. Nah, badan ekspor merchant adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah dalam negeri yang tentu dengan surat pengakuan. Nah, surat pengakuan ini yang biasanya dikenal sebagai API atau angka pengenal ekspor. Di dalam API ini tercantum komoditi yang berhak diekspor oleh ekspor merchant ini. Nah, biasanya pedagang ekspor ini atau ekspor merchant ini bekerja untuk produsen yang diwakili dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah agen ekspor. Nah, agen ekspor ini ekspor ini adalah ketika tingkat relasi antara produsen eksportir dengan pedagang ekspor itu sudah masuk kepada tataran ikatan perjanjian keagenan, bukan hanya sebatas rekan bisnis. Nah, makanya pedagang ekspor itu disebut ekspor agent ketika ikatan perjanjian keagenan dilakukan kepada produsen eksportir. Kemudian yang kelima adalah wisma dagang. Wisma dagang ini adalah badan usaha yang mempunyai hak untuk melakukan ekspor bukan hanya dengan satu komoditi, tetapi dengan satu, dua, bahkan lebih. Jadi ketika ada perusahaan yang sudah melakukan ekspor satu, dua, atau lebih, itu disebut sebagai general eksportir atau trading house. Jadi kelompok kedua adalah kelompok importir yang memikul tanggung jawab untuk menanggung segala sesuatu resiko terkait barang yang diimpor, baik itu berupa resiko kerusakan barang, resiko kerugian, resiko keterlambatan barang, dan resiko penipuan atau manipulasi barang. Kelompok ini biasanya disebut sebagai buyer atau pembeli. Kelompok ini atau buyer ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengusaha impor. Pengusaha impor ini yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan impor barang, ya, sebagai surat pengakuan, yaitu tanda pengenal pengakuan impor. Nah, di dalam surat pengakuan itu terdaftar barang yang berhak diimpor. Jadi barang yang tidak ada dalam kartu tersebut tidak diizinkan untuk melakukan impor. Kemudian yang kedua adalah approved importer. Nah, approved importer ini adalah perusahaan yang diistimewakan oleh pemerintah untuk keperluan impor yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dan memang dikatakan penting oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah importer terbatas. Nah, importer terbatas ini adalah perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan impor mesin-mesin, impor bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dan tidak diperdagangkan sama sekali. Jadi perusahaan ini akan mendapatkan surat pengakuan juga, yaitu APIT atau angka pengenal impor terbatas, yang diterbitkan oleh BPKM atas nama Menteri Perdagangan. Kemudian ada kelompok keempat, yaitu importer umum. Importer umum ini yang mempunyai hak melakukan impor beraneka ragam barang, atau biasanya disebut sebagai wisma house, wisma dagang atau trading house, yaitu dia berhak mengimpor barang mulai dari barang kelontongan sampai instalasi lengkap pabrik. Kemudian yang terakhir adalah solo agent importer.
Nah, selain importir ini biasanya adalah perusahaan asing yang ingin mengimpor barangnya di daerah setempat, yang biasanya menunjuk perusahaan atau satu agen tunggal untuk yang akan bertugas nanti untuk mengimpor hasil produksi dari perusahaan tersebut di Indonesia. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok identor. Nah, apabila suatu kebutuhan atas satu barang dalam negeri dan produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka tidak mau akan membeli barang di luar negeri. Nah, barang yang dia beli ini biasanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri atau akan dijual kembali. Nah, dalam pembelian barang, importir atau pembeli akan biasanya langsung membeli barang ke eksportir atau penjual. Namun, biasanya juga menggunakan pihak ketiga sebagai importir. Dalam hal ini karena pihak ketiga ini sudah terbiasa untuk memesan langsung. Nah, pihak ketiga inilah yang disebut sebagai identor. Adapun identor ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah para pemakai langsung, kemudian yang kedua adalah para pedagang, kemudian yang ketiga adalah para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kemudian kelompok keempat adalah kelompok promosi. Agar kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan lancar dan mengundang devisa negara yang besar, maka perlulah bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Di antaranya ialah kelompok promosi. Kelompok promosi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kantor perwakilan produsen atau eksportir di negara konsumen atau negara importir. Kemudian yang kedua adalah kantor perwakilan kamar dagang dan industri dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah misi perdagangan atau pameran dagang internasional yang biasanya disebut dengan trade fair, yang biasanya dilakukan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Ini adalah suatu instansi khusus yang didirikan oleh Menteri Perdagangan untuk keperluan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang kelima adalah Bank Devisa Dalam Negeri dan Luar Negeri. Yang keenam adalah Atase Perdagangan di tiap kedutaan di luar negeri. Kemudian yang ketujuh adalah majalah dagang dan industri termasuk buku kuning, buku petunjuk, dan telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing produsen dan press listnya yang dikirim secara cuma-cuma. Kemudian kelompok kelima atau kelompok terakhir ialah kelompok pendukung. Kendatipun ekspor dan importir adalah pelaku utama dalam kegiatan perdagangan internasional, namun kita tidak boleh mengabaikan atau mengkerdilkan pihak lain yang terlibat dalam kelancaran aktivitas perdagangan internasional ini. Salah satunya ialah kelompok pendukung ini yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Badan Usaha Transportasi, yang kedua adalah Bank Devisa, yang ketiga adalah maskapai pelayaran, yang keempat adalah maskapai asuransi, yang kelima adalah kantor perwakilan atau kedutaan, yang keenam adalah surveyor, dan terakhir adalah pabean. Jadi itulah tadi 5 kelompok dalam pelaku perdagangan internasional. Semoga disimak secara saksama dan bermanfaat bagi penonton sekalian. Saya Mufaddal pamit undur diri. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.